Culture shock kali ya Kak. Culture shock, Culture ya. shock. Di Indonesia sama di Jepang tuh kayak gimana tuh Kak? Ada yang bikin Kak Joshua kayaknya ini nggak ada di Indonesia nih kayak gitu-gitu. Ada nggak Kak menurut Kak? Yang pasti yang kita pelajarin selama ini di kampus ya, kayak tatemae honne itu berasa banget. Itu berasa banget. Jadi kita bakal pasti ngerasa kayak, oh ini bisa jadi teman. Oh ini kayak sebatas kenal aja gitu, bisa. Kalau di Indonesia kan gampang jadi teman ya, termasuk gampang bisa dibilang ya. Jadi kita kayak ya udah kalau hobinya sama ya udah kita hangout kemana gitu, tiba-tiba jadi teman, ajak main bareng bisa. Gampang gitu. banget lah pokoknya di Indonesia ya. Berarti beda di Jepang ya? Beda banget. Itu harus lihat dulu nih orangnya. Lihat dulu orangnya. Iya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Coba ya. Cerita Bahasa dan Budaya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini, Agil dan partnerku, Aulia. dan juga kita kedatangan narasumber yang baru lagi nih, Wes, teman-teman. siapa tuh? Siapa tuh? Boleh kali perkenalan, Kak? Halo semuanya, aku Joshua Tambolon. Aku adalah angkatan 2020. Selamat kenal semuanya. Halo Kak Joshua. Oke. Kenalan dulu gak sih? Kenalan gimana tuh? Latar belakangnya. Oh iya. Boleh nih. Jadi aku mau nanya nih. Iya. Kak Joshua itu kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang sibuk cari kerja ya. Waduh. Kebetulan bulan kemarin baru ini sudah. Sudah. Terus apa ya? Apa ya? Menurut kakak, kan ini angkatan 20 ya kak? Iya. Udah lulus juga. Udah lulus. Kita ngomongin di awal-awal masuk kuliah kali ya, kayak awal-awal semester 1 gitu. Semester 1 ya. Kayak kakak dari bahasa kebudayaan Jepang kan? Bahasa dan kebudayaan Jepang. Betul. Kira-kira di awal masuk kuliah itu Kak Joshua kenapa sih bisa milih bahasa Jepang gitu untuk ditekuni? Boleh dikasih tahu gak Kak? Oke, kebetulan waktu itu tamat SMA ya waktu itu ya, masih bingung ke depannya mau kemana ini. Dan waktu itu suka bahasa Jepang juga. Nah, aku sebenarnya awal-awal itu bukan ke Unsada mikirnya dulu, belum ke universitas bahasa Jepang gitu. Aku mikirnya dulu langsung kerja aja. Cuman orang tua dengan semangat masa mudanya ya, dulu kan dia anak kuliah juga, jadi tahu kan kehidupan kampus gimana. Jadi dia nyaranin aku ke Jakarta. Oh, aku asalnya itu Sumatera Utara. Oh, iya. Oke. Sumatera. Sumatera ya. Jadi waktu itu kayak abang sama kakak ada di sini, tinggal di sini. Jadi kayak bareng aja di sini ke Jakarta kuliah gitu. Oh, gitu Gil. Berarti begitu. Iya. Betul. Tapi selama kuliah ini pernah nggak sih kayak apa ya? Ada tantangan gitu? Oh, tantangannya banyak ya. Karena kan kita 2020 ya, angkatan Covid ya. Iya juga sih. Jadi kita selama di 2 tahun atau 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya, kita itu selama itu di rumah, nggak bisa jumpa sama teman-teman. Jadi ya itu tantangan tersendiri sih. Jadi mahasiswa tapi tidak pernah kampus gitu. Oh. Tapi kalau belajarnya itu kan lagi Covid, itu belajarnya aman nggak kayak? Oh, waktu itu belajarnya via online sih. Via online. Tapi ya jujur aja saya aman waktu itu belajarnya. Cuman teman-teman saya mungkin banyak ketinggalan karena online ya. Iya, emang nggak enak sih online. Iya, nggak enak ya. Kalian pernah ngerasain juga kan waktu SMA? Iya, benar banget. Itu kacau banget. Mending kita ketemuan gitu ya. Iya. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Ini ya ngobrol di Discord aja. Iya. Wah, iya lagi, kita juga lagi. Oke. Dulu itu pernah belajar bahasa Jepang nggak? Iya, waktu SMA dulu belajar bahasa Jepang cuma hiragana dan katakana aja. Berarti baru masuk ke sini udah langsung Bisa hiragana, katakana aja, tata bahasa belum sama sekali nol waktu itu. Berarti dari nol. Iya, dari nol. Keren. Bagus. Sama aku juga kayak gitu, awal-awal masuk kampus. Oh, iya. Jadi kayak nyicil-nyicil nyobain hiragana, katakana. Kanji belum tuh. Beda kita. Beda ya. Kalau Kagil gimana tuh Kagil? Kalau aku dulu tuh sempat ikut LPK. Oh, sempat ikut. LPK. Itu kan LPK kan N4. Iya. Itu emang susah sih.
Kita langsung hiragana, katakana terus langsung babat habis tata bahasa. Ya dipaksa ya karena waktunya juga singkat. Tuh. Pas masuk ke sini ya gimana ya? Kan awal-awal langsung hiragana katakana tuh mungkin agak gimana gitu. Bosan gitu. Terus pas sudah next semester waduh makin susah Makin nih. susah, benar. Tapi dulu itu kakak ikut program pertukaran pelajar ya? Iya. Itu di semester berapa? Semester berapa ya? Itu tahun 2024, aku angkatan 2020. Semester kira-kira semester 7. Oh. Pas mau Udah akhir ya berarti. Udah akhir. Sebenarnya rencananya aku itu 3,5 tahun. Di situ tuh udah masa-masa nulis skripsi. Oke. Tiba-tiba ada pengumuman nih dari Hari Sensei di grup WA tuh. Nah dari situ kayak tertarik karena full founded beasiswa gitu ya. Wah, kira-kira untuk ikut pertukaran pelajar itu ada ini gak sih Kak kayak persyaratan kayak gitu-gitu harus minimal N berapa gitu misalkan. Ada minimalnya ya, IPK-nya juga harus tinggi sama yang paling penting itu JLPT N2. Itu agak sulit berarti ya. Sulit ya? Agak sulit. Tapi itu pertukaran pelajar kemana kalau boleh tahu? Itu Toyo University yang berada di Tokyo. Oke. Sering ada ya kayak Hari Sensei ngasihin kayak acara-acara Toyo University ya. Biasanya berbau bisnis. Bagus tuh. Bagus. Pengen banget sih. Tapi ada alasan tersendiri nggak sih Kak kalau pengen ikut program ke Toyo itu? Alasannya ya untuk mengikuti bahasa Jepang itu sudah pasti ya. Jadi sebelumnya tuh aku udah pernah ke Jepang nih, menang lomba speech seminggu ke Jepang gitu. Habis itu ngerasain Jepang itu enak banget ya dengan peraturannya yang ketat, tertib, begitu kan indah juga, di mana-mana bersih gitu kan. Ingin tinggal di Jepang sebenarnya, tujuan utamanya itu tinggal di Jepang seperti apa sih gitu. Berarti Kak Joshua ini pertukaran pelajarnya nih berapa bulan? Itu kalau lebih tepatnya itu 11 bulan lah ya. 11 bulan. Ada ini gak sih Kak kayak perbedaan spesifik gitu dari yang Indonesia ke Jepang gitu? Pasti beda banget ya. Terutama itu dari ya sekelilingnya yang nggak semeraut seperti Jakarta gitu, banyak mobil, motor. Adem gitu. ya di sana. Adem, cuman ya bukan macet namanya kendaraan, tapi macet orang. Tokyo ya. Saya di Tokyo. Apalagi Shinjuku itu kalau ketemuan nggak bisa ketemu cepat. Wah. Pasti nyasar. Iya sih. Walaupun udah berkali-kali ya. Tapi sempat nanya-nanya ke orang sekitar gitu kalau. Iya, Ekingsang, tapi ya berusaha untuk nyari sendiri lah, karena kan orang Tokyo pada sibuk masing-masing. Iya. Iya juga sih benar ya. Tapi pas sebelum mengikuti ini kan ada seleksi ya. Iya. Itu gimana Kak? Itu ada kayak seleksi yang susah gitu? Sebenarnya nggak ada seleksi yang susah ya, kayak wawancara biasa aja. Kenapa kamu ingin mengikuti program pertukaran pelajar ini? Niat kamu apa, motivasi kamu apa, begitu-begitu aja sih sebenarnya. Iya sih. Tapi ada mensetsu atau wawancara sama pihak Toyonya sendiri. Itu benar-benar kita dites. Wah, deg-deg sih. Pasti kayak, waduh, mana ya gitu. Iya. Tapi ada persiapan nggak sebelum gitu? Ada persiapan, latihan pakai ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan template yang ada di internet. Masuk itu? Masuk. Waduh. Masuk. Itu bagus. Waduh. Coba cari aja. Kan sekarang udah ada ChatGPT juga. Saya lihat juga, masuk juga. Boleh. Beberapa. Boleh tuh dicoba. Boleh tuh dicoba, teman-teman boleh coba juga. Kak Joshua pertukaran pelajarnya itu sendiri Kak atau kayak ngobrol sama teman, ayo ikut yo bareng gitu, ikutan ini gitu. Maksudnya gimana? Kayak ada ngajak teman gitu. Ngajak teman. Aku ngajak teman sih. Ada namanya Fauzan, temanku. Tapi berbeda program. Beda program. Dia Kansai itu kuis, yang kuis aku Toyo. Beda berarti ya. Tapi pas kakak udah nyampe Jepang nih ya, itu di kegiatan belajar itu seperti apa gitu? Kegiatan belajar ya, kan ada di mana kita belajar bahasa Jepang ya, kelas bahasa Jepang, yang isinya orang luar negeri semua, kecuali Jepang kan. Sama ada kelas yang benar-benar ada orang Jepangnya, berinteraksi sama orang Jepang juga.
Cuman aku lebih dapat impresinya itu belajar di Jepang itu diskusi. Oke. Apa-apa diskusi, setiap hari diskusi gitu. Habis itu ya presentasi gitu. Lebih banyak ngobrolnya di kelas itu. Berarti langsung bisa dapat teman ya? Tergantung ya. Tergantung sih. Agak sulit, untuk teman di kelas, pengalaman saya ya. Tapi di Toyo University itu ada yang namanya LEP, Language Exchange Program. Di situ kita dibuat tim circle pertemanan. Jadi waktu itu aku ada 2 orang Jepang, 3 orang Cina, 1 orang Amerika. Kita main-main itu ke Tokyo selama 6 bulan lah. Wow. Mau ke Tokyo nggak kamu? Waduh, mau dong. Tentu saja dong. Pengen cita-cita sih. Belum lagi ya. Mungkin kita ngomongin culture shock kali ya, Kak. Culture shock. Di Indonesia sama di Jepang tuh kayak gimana tuh, Kak? Ada yang bikin Kak Joshua kayaknya ini nggak ada di Indonesia nih, kayak gitu-gitu. Ada nggak, Kak, menurut Kak? Yang pasti yang kita pelajari selama ini di kampus ya, kayak Tatemae Honne, itu berasa banget. Itu berasa banget. Jadi kita bakal pasti ngerasa kayak, oh ini bisa jadi teman. Oh ini kayak sebatas kenal aja gitu, bisa. Bakal ngerasa nantinya. Agak, ya. Kalau di Indonesia kan gampang jadi teman ya, termasuk gampang bisa dibilang ya. Jadi kita kayak ya udah kalau hobinya sama ya udah kita hangout kemana gitu, tiba-tiba jadi teman, ajak main bareng bisa. Gampang gitu. banget lah pokoknya di Indonesia ya. Berarti beda di Jepang ya? Beda banget. Itu harus lihat dulu nih orangnya. Lihat dulu orangnya. Iya. Selama di Jepang itu ada kultur unik gak Kak, gitu kayak? Kultur unik banyak banget Jepang. Di Jepang banyak banget. Salah satunya kultur yang unik gimana ya maksudnya? Kayak budaya-budayanya gitu. Matsuri misalnya. Matsuri ya gitu, event-eventnya. Event-eventnya banyak banget. Kayak setiap sebulan sekali, sebulan itu ada beberapa kali event. Sering lihat berarti? Sering lihat. Kayak apa tuh, Kak, Matsurinya? Kayak ya setiap musim sih adanya ya. Misalnya kayak Natsu Matsuri, Fuyu Matsuri. Seperti itulah. Ramai banget pas itu ya? Ramai banget. Seru banget. Tapi ada lagi sih Kak. Kan tinggal di Jepang itu kan pasti ketat ya. Nah itu kakak kayak ngatur-ngatur gitunya tuh gimana? Sebenarnya hidup di Jepang itu nggak seketat itu. Nggak seketat itu. Bebas. Cuman peraturannya dijalanin aja. Kayak jangan buang sampah sembarangan, jangan merokok sembarangan gitulah ya. Beda. Dan aku itu selama di Jepang itu orangnya suka berpetualang. Wah, keliling terus berarti nih. Nggak bolang ya berarti. Bolang. Dari Hokkaido yang di atas itu sampai Kyushu. Wen ya. Pengen sih. Terus tadi pertukaran pelajar kan. Terus Kak Joshua pernah ada pengalaman magang nggak sih di Jepang, Kak? Ya, jadi aku magang itu ngambil 2 tempat. Oke. Itu di provide sama Toyo University. Jadi kita dijejarin tuh banyak tempat-tempat magang dari Hokkaido sampai Kyushu itu kita pilih bisa 3 bisa 4 gitu, tapi rata-rata pada pilih 1 sih. Aku pilihnya 2. Jadi yang satu itu di Kyushu benar-benar inaka, tempat desa banget, gak ada orang sama sekali. Sama satu lagi di Tokyo di salah satu travel agency gitu. Beda banget ya dari yang sepi jadi rame gitu. Iya. Culture shock. Iya, di situ culture shock banget. Benar-benar gak ada orang. Wah. Tapi kira-kira magang apa itu, Pak? Yang di Oita yang di Kyushu itu, aku magangnya di campsite. Campsite kayak tempat perkemahan gitu. Kayak ada cottage. Kita ngurus cottage-nya itu kayak ganti seat-nya, kasur, begitu. Oke. Sedangkan yang di Tokyo itu ya travel lah, nge-guide orang, buat quotation kayak harga-harganya berapa kalau mereka naik bis, naik Shinkansen gitu. Kita coba hitung, ini pas gak gitu. Nge-guide ya? Nge-guide ya. Nge-guide-nya orang Indonesia. Waduh. Oh, Indonesia juga ya ujung-ujungnya? Iya. Bahasa Indonesia kah? Apa bahasa? Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apalagi ya? Emang dari awal-awal masuk kuliah gitu-gitu, emang ada pengen kayak harus kerja di Jepang nih. Iya, itu pasti karena tidak menentu ya di Indonesia
untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya saya selama setelah 6 bulan setelah saya lulus, kan saya Sotsoron Hapyo, sidang. Oh, Sidang itu di Jepang, lulus bulan 2. Nah, selama bulan 3, bulan 4 sampai bulan ini saya cari kerja gitu di berbagai perusahaan Indonesia. Cuman ya ada aja masalahnya. Gak dapat jadinya. Jadi saya memutuskan untuk ke Jepang ke depannya. Iya, itu mungkin udah niat awal ya. Iya. Semua orang, semua juga pengen gitu juga sih. Aku juga pengen juga. Tapi belum kesampaian sih. Pengennya kamu di mana? Iya, di mananya tuh? Kerja di mana gitu? Pengen di Osaka. Osaka. Kenapa tuh Osaka? Kenapa tuh? Aduh, kenapa ya? Karena makanannya kali ya. Makanannya. Aku Suasananya ya. kasih faktor pendukung juga. Kalau Osaka sama Kanto yang Tokyo itu, bedanya orang itu beda banget. Jadi orang Osaka itu lebih suka bercanda. Oke. Iya, kalau orang Kanto itu suka serius banget orangnya ya. Majime. So. Jadi sebenarnya kalau orang kayak kita cocoknya sama orang Kansai. Oke. Boleh dicoba tuh. Waduh. Dialeknya juga beda-beda ya. Beda. Itu ya. Itu masalahnya. Cuma bukan masalah. Jadi itu senjata kita. Misalnya kalau kita bisa Kansai, orang Osaka suka sama kita. Cepat. Oke. Banyak belajar lagi nih. Iya nih. Betul. Banget. Ada lagi sih Kak. Pernah nggak sih kayak ngerasa ragu gitu pas awal lo ngambil kerja magang ke Jepang gitu? Kayak keraguan gitu. Ini bisa nggak ya? Pasti ada sih ya. Awalnya kayak overthinking ini bisa atau enggak. Tapi pas setelah masuk itu kita benar-benar dibimbing. Dari awal banget. Jadi kayak sebenarnya kalau kita pada saat itu kita masih SMA gitu, bisa aja ngikutin sebenarnya. Iya. Jadi kalau ada kesempatan internship itu ikutin aja dulu. Jangan coba aja dulu. Pasti bisa jadi pelajaran yang baik dalam kehidupan nantinya. Betul, teman-teman. Jangan ragu, jangan menyerah, oke ya. Ada omongan lagi nggak? Kita udah di penghujung acara nih Kak. Oh iya. Kira-kira dari semua pengalaman kakak yang dari tadi pertukaran pelajar, terus magang tadi ya, kira-kira ada pelajaran hidup apa sih Kak yang kayak berpengaruh di hidup kakak gitu, kayak gara-gara ikut ini aku jadi dapat ini gitu. Kira-kira apa tuh Kak? Ada banyak banget ya. Awal-awal ke Jepang juga agak ragu sebenarnya, karena kan ekonomi keluarga nggak begitu mencukupi waktu itu. Jadi kayak tadi sudah saya bilang juga sih, mencoba apapun kesempatan kita kualifikasinya udah mencukupi di sebuah program itu, ya udah kita coba ikutin gitu loh. Pasti ada jalannya. Betul teman-teman. Karena kita harus gimana ya ngomongnya ya, harus coba dulu dah gitu, jangan pantang menyerah. Ya. Tetap berjuang. Oke, karena udah di penghujung acara teman-teman, terima kasih Kak Joshua. Terima kasih Kak. Udah jadi narasumber kita di podcast Cebaya ini. Jadi pelajaran yang kita dapat bisa kita petik teman-teman. Betul. Bisa kita resapi di diri kita teman-teman. Jadi oke, terima kasih juga teman-teman yang udah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Masih banyak lagi pelajaran bisa kita ambil di podcast ini. Jadi stay tune aja di podcast Cebaya, cerita, bahasa, dan budaya. Dadah.